kita disebut kita disebut umat Allah merayakan sakramen karena kita adalah anggota gereja. Ini jantung. Kita membayangkan kalau ada orang terkena serangan jantung, pasti dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Bayangkan kalau Ekaristi itu tidak ada, jantung kehidupan gereja, Ekaristi itu tidak ada, maka pasti gereja kita juga akan ambruk. Tetapi itu tidak mungkin. Karena apa? Roh Kudus terus berkarya dengan caranya, membimbing gereja. Maka pada beberapa waktu lalu dalam homili saya di gereja, saya katakan ketika pandemi mulai dan orang mulai banyak misa online, orang sudah takut datang ke gereja, bahkan orang mulai berpikir dan bertanya, Pastor, apakah gereja Katolik masih membutuhkan bangunan gereja yang besar ketika kalau kita mengalami pandemi seperti ini, orang bisa mengikuti Ekaristi dari mana-mana? Masih pentingkah gereja dibangun? Itu pertanyaan reflektif iman orang karena situasi keadaan pandemi. Romo, apakah perlu kalau ada kerinduan atau disebut dengan komuni batin dan kita masih perlu menerima tubuh Kristus? Apakah perlu? Apa masih penting? Romo, apakah gereja ini kita ini apakah akan masih tetap berdiri? Ternyata virus yang kecil ini mampu mematikan dan kita semua pun seperti tidak berdaya. Jawabannya tetap. Mengapa? Karena tubuh dan darah Kristus itu bukan dirubah oleh tangannya Romo, bukan. Tapi dirubah oleh Roh Kudus. Ya Bapa yang penuh belas kasih, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk rumusannya gitu ya. Untuk mengubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Saat imam mengkonsekrasi, menumpangkan tangannya di atas roti dan anggur itu karya Roh Kudus. Kemarin malam itu ada rapat pastores dan wakil umat dan juga wakil dari OMK. Ada pertemuan prasintesis sinode para uskup yang sudah kita laksanakan di masa Prapaskah itu, semua hasilnya dirangkum dan dalam konsultasi itu kan kita mendengar suara yang tidak didengar dari umat ya, sinode para uskup yang digalakan oleh Paus Fransiskus supaya apa yang menjadi kerinduan atau yang menjadi harapan, mungkin juga kegelisahan dan juga luka-luka di dalam gereja itu diungkapkan. Yang menarik satu itu begini, saya harap nanti saya tidak seperti itu. Ada umat konflik dengan Romo, itu ungkapan hati ya, dan itu harus ditulis. Yang baik dan buruk semua harus ditulis. Konflik dengan umat, konflik dengan Romonya, sampai umat itu tidak pernah datang ke gereja. Dan kebetulan paroki yang bersangkutan Romonya mungkin cuma satu. Jadi tidak ada pilihan lain. Misalnya saya konflik dengan pagi, saya malas lah kalau misa yang pimpin itu Romo Elton. Nanti Romo Manto pimpin baru saya datang. Celakanya kalau cuma satu Romo, dia tidak datang ke misa. Maka dia pergi ke gereja lain. Tapi syukur dia tidak pindah agama ya. Ada konflik batin. Karena ya masih manusia dan itu saya mengerti. Bisa jadi begitu, tapi saya berharap saya jangan sampai seperti itu ya. Jangan depresi dengan saya ya. Kasihan hatimu, kasihan hati saya. Karena mungkin bisa jadi luka dalam. Tetapi juga ada pandangan bahwa ngapain sih Romo kan manusia. Saya kan tidak perlu terima komuni dari tangannya dia. Tapi kita jangan lupa bahwa tangan imam diurapi Roh Kudus oleh uskup untuk melakukan atau merayakan sakramen-sakramen. Jadi ketika dia berdiri di altar itu bukan manto atau bukan elton. Tapi kami juga tidak mewakili Kristus saat di altar. Tidak. Tapi saat di altar, kaki dan tangan, mata dan mulut kami semua dipakai oleh Kristus untuk mengubah
roti dan anggur menjadi tubuh dan darah. Maka kalau kita beriman secara dewasa, jangan